Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emilam Akbar dari kelas 2.3 LKA NRP 23. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan praktikum 2 mengenai perancangan testbed dan simulasi. Pada praktikum ini terdapat dua rangkaian, yaitu counter dan decoder 7 segmen. Rangkaian yang pertama yaitu counter. Pertama-tama kita buat new project. Misalkan kita namai praktikum 2. Untuk top level source type-nya kita pilih HDL, lalu kita klik next. Untuk family kita pilih Spartan 3E, untuk device kita pilih XJ3S250E, untuk package kita pilih CP132, untuk speed kita pilih min4, untuk synthesis tool kita pilih XST, untuk simulator kita pilih eSIM, dan untuk preferred language kita pilih VHDL. Lalu kita klik next, kemudian finish. Langkah selanjutnya yaitu kita buat file VHDL-nya. Pada project kita pilih new source, lalu pilih VHDL modul. Untuk namanya kita namai counter, lalu kita klik next lagi, kemudian finish. Lalu akan mendapatkan tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat generic code-nya. Untuk programnya sudah saya buat dan saya uji, sehingga akan saya copy paste saja. Ctrl A, Ctrl V. Lalu kita cek sintaknya. Kita pilih cek sintak, kemudian klik run. Yes. Lalu kita pilih cek run sintesis, kita run. Dan proses run sintesis telah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya agar kita bisa mensimulasikan program ini, view dari implementation kita ganti menjadi simulation. Kemudian pada nama project kita pilih new source. Untuk membuat file testbed-nya kita pilih VHDL testbed, kita namai misal counter_tb, lalu kita klik next. Untuk associated source-nya yaitu program counter yang telah kita buat sebelumnya, lalu kita klik next, finish. Kemudian kita telah mendapatkan file testbed dari counter. Lalu pada bagian stimulus proses kita ganti atau kita sedikit tambahkan beberapa perintah. Kita tambahkan menjadi seperti berikut. Kita tambahkan reset sama dengan 1, kemudian reset sama dengan 0, kemudian counter enable sama dengan 1. Lalu kita cek apakah sudah sesuai. Kemudian kita cek behavioral check syntax, pilih run, yes. Proses behavioral check syntax complete. Langkah selanjutnya yaitu klik simulate behavioral model, klik run. Proses simulate behavioral model telah berhasil dan menampilkan gelombang sinyal clock seperti berikut. Terdapat clock reset, counter enable, counter output, dan clock period. Untuk memudahkan pembacaan, kita klik zoom to full view.
lalu kita zoom agar muncul angkanya, dan sudah. Untuk counter outputnya, untuk memudahkan pembacaan, kita ubah radiknya menjadi unsignal decimal. Kita zoom out. Ketika counter output menampilkan angka 0 sampai dengan 15, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan kembali lagi ke 0, artinya program yang telah kita buat sudah benar. Kita kembali lagi ke program. Pada rangkaian ini, rangkaian touchband counter, terdapat 4 port, yaitu clock sebagai input, reset sebagai input, counter enable sebagai input, dan counter output sebagai output. Kita masuk ke clock periode. Satu periode clock sama dengan 10 nanosecond. Kita masuk ke proses clock. Proses clock akan mulai dari logic 0 atau low. Kemudian setengah periode berikutnya clock akan menjadi logic 1 atau high. Kita lihat di sini. Kita zoom in maksud saya. Satu periode sama dengan 10 nanosecond. Setengah periode pertama, clock akan berlogic 0. Kemudian setengah periode berikutnya, clock akan berlogic 1 atau high. Tepatnya pada 5 nanosecond ke atas. Kemudian kita lanjut ke stimulus proses. Untuk reset, awalnya akan berlogic high, berlogic 1 atau high. Kemudian 100 nanosecond berikutnya akan reset menjadi logic 0 atau low. Kita lihat, reset awalnya akan berlogic high. 100 nanosecond sesudahnya akan berubah menjadi logic low seperti berikut. Lalu untuk counter enable pada awalnya akan berlogic 1 sampai 10 kali masa clock periode. Kita lihat counter enable. Counter enable pada saat reset 0 akan berlogic 0. Kemudian 10 periode clock berikutnya, count enable akan berlogic 1. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Count enable akan berubah menjadi logic 1 atau high setelah 10 kali masa periode clock. Kemudian di end proses dan proses simulate behavioral model telah sukses. Kemudian untuk cara kedua, untuk program counter menggunakan program di mana nantinya ketika error akan terdapat suatu peringatan. Programnya sudah saya buat sebelumnya, akan saya copy paste saja seperti berikut. Saya copy paste. Program sebelumnya saya hapus. Kita cek namanya, kita ganti sesuai
nama file testbench kita yaitu counter_tb. Kita ganti Ctrl F, find and replace. Kita ganti menjadi counter_tb. Kemudian kita replace all. Kita cek lagi apakah masih terdapat suatu kesalahan dengan cara klik behavioral check syntax. Kita klik run, kita pilih yes. Proses behavioral check syntax telah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya itu kita simulasikan dengan klik simulate behavioral model. Kita pilih rerun all. Akan muncul seperti berikut. Sebenarnya sama dengan program sebelumnya, hanya saja untuk yang program ini akan muncul suatu peringatan jika terjadi error. Kita klik zoom to full view agar memudahkan pembacaan. Kita besarkan. Untuk tag-nya kita besarkan dahulu. Kita kembali ke program. Untuk portnya di sini clock diwakili oleh tclock, reset diwakili oleh tclear, untuk count enable diwakili oleh tcount, sedangkan count output diwakili oleh tg. Untuk proses clocknya sendiri satu periode masih sama, yaitu 10 nanosecond. Untuk clock pada awalnya akan berlogik 0 atau low selama 5 nanosecond. Kemudian akan berlogik 1 selama 5 nanosecond kemudian. Kita lihat. Ini kita silang dahulu. Kalau kita lihat clock akan berlogik 0 selama 5 nanosecond, kemudian akan berlogik 1 selama 5 nanosecond kemudian. Dan sudah benar. Kemudian untuk proses perhitungannya, tclear awalnya akan berlogik 1, tcount awalnya akan berlogik 1 selama 20 nanosecond. Kemudian tclear akan reset menjadi logik 0 20 nanosecond kemudian. Kita lihat tclear. Tclear pada awalnya akan berlogik 1 selama 20 nanosecond. Kemudian akan reset menjadi logik 0 seperti berikut. Menjadi logik 0 sebagai perintah clear output. Seperti berikut, logik 0. Kemudian untuk test case yang pertama, tg akan sama dengan 1 dan jika gagal akan muncul pernyataan failed case 1 selama 10 nanosecond. Kita lihat tg 0. tg akan sama dengan 1. Untuk memudahkan pembacaan, kita ubah radiknya menjadi unsigned decimal seperti berikut agar memudahkan pembacaan. Untuk test case berikutnya,
yaitu TG sama dengan 2 selama 10 nanosecond berikutnya. Dari TG sama dengan 1 di 30 nanosecond, 10 nanosecond berikutnya TG akan sama dengan 2 di detik ke 40 nanosecond. Kemudian lanjut ke test case 3, TG akan sama dengan 3 untuk 10 nanosecond berikutnya. Kan kita lihat 40 nanosecond, 10 nanosecond berikutnya yaitu 50 nanosecond, TG akan sama dengan 3. Dan jika gagal akan memunculkan pernyataan valid case. Tapi di sini tidak muncul karena program sudah berhasil. Kemudian untuk test case yang keempat, 10 nanosecond berikutnya TG akan sama dengan 4. 10 nanosecond berikutnya berarti 60 nanosecond, TG akan sama dengan 4. Untuk yang test case kelima, wait for 200 nanosecond, T-clear akan menjadi sama dengan 1. 200 nanosecond berikutnya berarti 260, T-clear akan menjadi high. Seperti berikut. Dari test case yang keempat, di 60 nanosecond, T-clear awalnya berlogic 0. Kemudian 200 nanosecond sesudahnya, T-clear akan berlogic high. Seperti berikut. Jika tidak ada kesalahan, akan muncul pernyataan seperti berikut. Test band of counter complete successfully. Seperti berikut. Test band of counter complete successfully. Dan untuk program counter yang kedua ini sudah berhasil. Kemudian untuk rangkaian berikutnya yaitu rangkaian decoder. Yang ini kita exit dulu. Untuk program decoder ini sebenarnya sudah pernah kita buat sebelumnya. Ini akan saya close project. Kemudian saya akan buat file VHDL decoder 7 segment. Misalkan kita namai praktikum 2_1. Untuk tab level source stepnya sama yaitu HDL. Kita klik next. Dan untuk family, device, package, speed, synthesis tool, simulator, preferred language sama seperti sebelumnya. Langkah selanjutnya yaitu kita buat file VHDL modulnya. Kita namai decoder 7 segment. Kita klik next. Akan muncul tampilan berikut. Untuk program decoder 7 segment sudah buat, akan saya copy paste saja. Lalu kita akan mengecek sintaknya dengan cara cek sintak, kemudian kita klik run. Yes. Proses cek sintak berhasil. Langkah selanjutnya yaitu proses run sintesis. Kita tunggu. Proses run sintesis telah berhasil. Kemudian langkah selanjutnya sama seperti rangkaian counter sebelumnya,
pilihan view dari implementation kita ganti menjadi simulation. Kemudian pada project kita buat file test band untuk rangkaian decoder 7 segmen. Kita klik new source, kita pilih VHDL test band, kita namai misalkan TB underscore decoder 7 segmen. Kita klik next. Untuk associated source-nya menggunakan program decoder 7 segmen yang telah dibuat sebelumnya. Kita klik next, kemudian finish. Lalu akan mendapatkan file test band seperti berikut. Untuk file test band yang sudah saya pilih sebelumnya akan saya copy pastekan saja. Kita cek apakah sudah benar. Untuk file penamaan sendiri kita samakan menjadi TB underscore decoder 7 segmen. Kita Ctrl F, kita ganti find and replace menjadi TB underscore decoder 7 segmen. Lalu kita pilih replace all. Setelah itu kita cek sintaknya. Untuk komponen kita ganti menjadi decoder 7 segmen. Jangan lupa. Kemudian juga untuk ininya, UUT-nya decoder 7 segmen. Sebenarnya tidak berpengaruh, hanya saja ini sebagai labelnya. Lalu kita cek sintaknya di simulator, kita cek behavioral check syntax, kita klik run. Yes. Proses behavioral check syntax telah berhasil, kemudian kita pilih simulate behavioral model, kita klik run. Dan akan muncul seperti berikut. Untuk memudahkan pembacaan, kita klik zoom to full view sehingga akan nampak seperti berikut. Kita kembali ke programnya. Untuk program test band decoder 7 segmen ini ada dua port, yaitu switch dan seg. Sebagai 7 segmennya yaitu ini switch dan seg. Untuk proses stimulusnya, pertama-tama switch akan menunjukkan 0000, segmennya akan menunjukkan 000001. Kita tunggu 62 nanosecond berikutnya, switch akan berubah menjadi 0001 dan seg akan berubah menjadi 1001111. Kita lihat. Untuk switch 0000 menunjukkan segmen 000001. 62 nanosecond berikutnya switch menunjukkan 0001 dan segmen menunjukkan 1001111. Dan seterusnya sampai switch menunjukkan 111 dan segmen menunjukkan 01110000. Kemudian end process. Dan untuk rangkaian decoder 7 segmen, test band-nya sudah berhasil dibuat. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.